kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland guys. Untuk konten kali ini Mas Jul akan membahas sedikit tentang wheel set ya guys ya, untuk Fairy ya guys ya. Jadi wheel set dan wheel core yang biasanya dipakai ya guys ya untuk keseharian, dan yang di sini Mas Jul nanti juga akan merekomendasikan untuk pemasangan wheel core dan wheel set yang cocok ya guys ya, yang biasanya dimasukkan ya guys ya. Oke, apa sih wheel set itu? Wheel set itu seperti equipment bagi FF ya atau Fairy ya guys ya. Jadi wheel core dan wheel set itu sebagaikan armor ya atau weapon ya guys ya kalau di karakter ya guys ya. Tapi perlu diingat ya guys ya, untuk wheel set dan wheel core sendiri itu ada pemasangannya dan ada kombonya, jangan sampai keliru ya guys ya. Karena kalau kita keliru memasang wheel set dan wheel core-nya, maka efeknya tidak akan aktif ya guys ya. Karena wheel set ini memberikan berbagai macam efek ya guys ya. Nanti Mas Jul seperti contohkan sedikit untuk ini ya. Untuk wheel core yang tidak bisa men-trigger ya guys ya, seperti misal dulu Mas Jul pernah menemukan menggunakan core-nya ini ya, core blessing, tapi wheelnya itu menggunakan brick ya. Itu Mas Jul waktu itu pernah melihat, itu tidak akan aktif ya guys ya. Jadi God bless itu pasti akan bisanya aktif dengan blessing heal ya, gitu ya guys ya. Jadi di sini kita akan membahasnya sedikit ya guys ya. Jadi saat kalian ingin memasang wheel setnya, baca dulu keterangan di dalam wheel core-nya ya guys ya. Di sini Mas Jul tidak akan membahas wheel core-nya untuk terlalu mendalam ya guys ya, karena di sini Mas Jul hanya ingin membahas untuk wheel setnya, dan wheel core-nya hanya untuk secara umum. Jadi nanti Mas Jul akan merekomendasikan wheel core yang biasanya dipakai dan untuk wheel setnya ya guys ya, yang biasanya digunakan juga ya guys. Oke, untuk wheel set sendiri ya guys ya, itu ada berbagai macam wheel set ya guys ya, dan juga berbagai macam efek guys. Jadi setiap wheel set itu memiliki berbagai kelebihan ya guys ya. Jadi tidak semua wheel set itu efeknya sama guys. Jadi jangan asal pasang ya guys ya. Dan untuk efeknya itu harus menggunakan 4 set ya guys ya. Makanya kenapa namanya wheel set guys. Kalau misal kalian menggunakannya itu dua-dua ya guys ya, misalnya 2 break, 2 fatality itu ya guys ya. Itu kalau untuk di Fairy utama tidak akan muncul efeknya. Jadi wheel set itu hanya akan muncul efek pasifnya itu saat untuk deploy main FF atau FF itu dalam posisi tim utama ya guys ya. Jadi kalau dalam assist itu tidak akan berpengaruh untuk pasifnya ya guys ya, gitu ya guys. Oke, untuk awalnya guys ya, di sini ada 8 jenis wheel set ya guys ya. Sebetulnya ada 10 guys. Sebetulnya ada 10 ya guys ya. Tapi di sini Mas Jul akan membahas yang hanya ada di dalam box selector ya. Di dalam box selector itu yang paling umum digunakan ya guys ya. Jadi ada yang wheel set yang ke-9 dan ke-10 itu hanya drop dari Abyss Ruin maupun Time Trial ya, gitu ya guys ya. Tapi di sini kita akan membahas untuk yang di dalam box selector, jadi agar semuanya paham ya guys. Kalau dalam box selector itu ada 8 wheel set ya. 8 wheel set yang istilah paling umum untuk kita gunakan guys. Ya, ini adalah wheel set ya guys ya. Nah, ini adalah wheel set. Oke, untuk yang pertama ya guys ya, ini contoh wheel setnya ya guys ya. Nah, ini contoh wheel set yang ini ya, nggak ada dalam selector box ya. Jadi dia sifatnya itu memberikan tambahan speed ya, tambahan kecepatan guys. Tapi itu nanti kita bahasnya nanti saja guys ya. Jadi kita akan berfokuskan pada yang ada selektor boxnya saja guys. Jadi yang paling gampang ya, atau yang paling mudah ya guys ya.
Jadi nanti Mas Jul dengan konten ini berharap Mas Jul berharap ya bagi para pemula, terus yang kemarin email ke Mas Jul, ada yang tanya ke Mas Jul, Mas Jul buatkan konten ini semoga tambah lebih paham ya guys ya. Terus kalau misalnya semisal Mas Jul itu salah menjelaskan atau ada perkataan Mas Jul yang keliru, untuk dikoreksi kembali ya guys ya. Oke, kita masuk ke wheelset yang pertama adalah brick ya guys ya. Brick ini memberikan tambahan kritikal ya guys ya, dipasang 4 set ya guys ya. Dia akan menambahkan kritikal ya guys. Ini sangat cocok biasanya digunakan pada karakter DPS ya guys. Mas Jul pribadi menggunakannya juga full brick ya. Jadi 4 fiery yang dalam tim utama berarti 4 berarti 16 ya guys ya. 16 brick, jadi set semua guys. Itu akan memberikan efek tambahan ya guys ya, gitu guys. Lalu untuk yang kedua ya guys ya, itu adalah gigantic ya guys. Oke, gigantic ini dia memberikan attack skill ya, tambahan attack skill kurang lebih 0,9% dari total max HP ya guys. Biasanya ini digunakan yang jobnya ini ya, job yang jarak dekat ya, seperti Lancer ataupun Warrior. Tapi yang pribadi Mas Jul jarang sekali menggunakan gigantic ya guys. Gigantic biasanya Mas Jul hanya pasang pada asis saja ya guys ya, gitu. Jarang sekali untuk Mas Jul gunakan untuk utama ya. Utama Mas Jul mesti mengutamakannya itu kalau tidak brick ya fatality atau perkecambahan ya guys ya. Tapi utamanya ya brick itu ya guys ya, karena itu yang paling enak untuk build DPS lah ya menurutnya Mas Jul. Oke, lanjut guys untuk yang ketiga guys, setelah gigantic guys. Jadi nanti Mas Jul akan sepilkan bentuk-bentuknya guys, yang brick seperti apa, gigantic seperti apa, agar kawan-kawan sekalian saat menonton video ini juga tidak bingung ya. Misal Mas Jul brick itu yang bentuknya seperti apa, gigantic seperti apa, kadang kan ada yang bertanya seperti itu ya guys ya. Jadi nanti di sini Mas Jul juga akan sepilkan bentuk-bentuk dari wheelsetnya ya guys ya, jadi agar tidak terjadi kesalahan ya guys ya. Oke, lanjut guys untuk yang ketiga adalah spirit splash ya, bukan slash tapi splash. Spirit splash ini dia itu biasanya digabungkan dengan wheel core war spirit atau fighting wheel ya guys ya. Ini mengurangi cooldown ya guys, mengurangi cooldown skill ya guys ya. Jadi biasanya digunakan pada pemain yang suka mengspam skill. Semisal ini ya, Archer kan Archer menggunakan angin lalu dikombo dengan War Spirit dan Spirit Splash ya. Itu skillnya hampir infinity ya, itu kalau menurut teori begitu. Jadi cooldownnya sebentar sekali sudah nyala, sebentar sudah nyala ya guys ya. Atau bisa kalian masukkan kepada yang memiliki cooldown lama ya, seperti yang memiliki cooldown lama ya guys ya, Ninja ya guys ya. Ninja kan cooldownnya lama itu ya guys ya. Ninja cooldownnya lama ditambah dengan angin ya guys. Memang Ninja pasangannya angin ya, karena cooldownnya kan lama itu ya guys ya. Jadi memang sangat worth it ya kalau untuk pengurangan cooldown ya, karena damage Ninja sendiri sudah sangat besar lah menurutnya Mas Jul, apalagi yang petir itu ya, sekali sambar itu waduh itu sakit sekali ya guys ya. Lalu yang keempat, Blessing Heal. Nah ini ya guys ya, yang Mas Jul bilang tadi Blessing Heal biasanya kombonya dengan God Bless. Oke, Blessing Heal sendiri itu menambah max heal HP ya guys ya, menambah max heal HP. Lalu dia juga mengurangi red vampir lawan guys. Jadi misalnya kita menyerang lawan yang memiliki red vampir tinggi ya, kalau kita menggunakan ini red vampir lawan akan berkurang ya guys ya. Ini biasanya digunakan pada tanker guys. Jadi karakter yang ingin berfokus pada full tank biasanya menggunakan God Bless dan Blessing Heal ya guys ya. Jadi selain max healnya besar, dia juga tebal ya guys ya, menggunakan air ya guys ya. Lalu bisa mengurangi red vampir lawan dengan serangan ya, jadi mengganggu lawan lah ya.
Karena tank kan tugasnya di depan ya guys ya, gitu ya guys ya. Jadi dia langsung berhadapan langsung dengan musuh-musuh guys. Jadi makanya begitu guys. Lalu ini biasanya Will ini yang paling difavoritkan hampir di semua server ya. Jadi semua server yang hampir masuk bermain dari 312 hingga 560 itu pasti yang build tank pasti akan menggunakan ini guys. Oke, lalu yang kelima perkecambahan atau fatality ya guys ya. Ini menambahkan damage fairy besar guys, 45% guys. Tapi dia juga memberikan dampak yang signifikan, yaitu menambah cooldown fairy 30% ya. Jadi memberikan damage-nya 45% guys dari serangan fairy itu bagus guys. Tapi memberikan cooldown-nya juga cukup lama guys, 30% ya. Jadi menambah 30% dari cooldown ya guys ya. Gitu. Misal cooldownnya 10 detik, 30% dari 10 detik kan 3 detik ya, jadi cooldownnya 13 detik guys. Walaupun damage-nya itu menambah 45% ya guys ya, gitu. Jadi biasanya ini dikombo dengan ini ya, Rek atau Slaughter masuk ya guys ya, gitu ya guys ya. Jadi untuk DPS ini ya, karena mengharapkan fairy dengan damage yang besar ya guys. Biasanya dulu ini masih gunakan untuk TE ya, untuk teritori elemen ya guys ya. Tapi kalau kalian tidak pintar-pintar mengaturnya ya pasti ini ya, karena cooldownnya kan lama guys, nambah 30% gitu guys. Oke, lalu setelah perkecambahan ya guys ya, ini perkecambahan biasanya Masjul sebutnya fatality ya guys ya. Oke, lanjut guys, untuk selanjutnya adalah plunder ya guys ya. Ini memberikan 4% damage yang dihasilkan untuk heal HP ya. Jadi ini fungsinya seperti red vampire ya guys, plunder itu ya. Tapi pribadi Masjul untuk plunder sendiri itu jarang sekali ada yang menggunakan guys. Karena apa? Karena kalau mau dimasukkan ke DPS juga susah ya. Kita kalau masuk DPS itu kan paling enggak build setnya juga minimal membantu membantu status serangan atau kritikal ya guys ya. Kalau ini kan seperti red vampire lah ya. Jadi karakternya ya harus damage-nya harus besar dulu baru menggunakan plunder ya guys ya, gitu ya guys ya. Jadi kalau karakternya seperti Mas Jul istilahnya nggak sakit gitu ya, istilahnya nggak damage-nya nggak besar, menggunakan plunder ya jadinya ya cacat guys nanti ya guys ya, atau jadinya nanti amburadul ya guys ya. Jadi untuk plunder Mas Jul belum sarankan kalau karakter kalian belum besar damage-nya. Oke, lanjut ya guys, yang ke-7 adalah soul chest ya guys. Soul chest ini memberikan damage stun, tambahan damage stun ya guys ya. Biasanya digunakan menggunakan combo Will Core Nightmare ya, gitu ya guys ya. Biasanya menggunakan combo Will Core Nightmare ditambah dengan Soul Chest. Ini biasanya dipakai pada Scabis ya guys ya, Scabis atau Liko ya, karena yang memberikan stun ya. Oke, lanjut guys, untuk yang ke-8 adalah fleksibel ya guys ya, atau karma ya. Fleksibel atau karma ya guys ya. Ini pribadinya Mas Jul belum pernah sih ya menggunakan ini ya guys ya. Jadi untuk efek pastinya Mas Jul nggak tahu, tapi untuk di deskripsinya itu dia saat kita mengalami regen HP bukan melalui red vampire. Jadi misalnya kita red vampire-nya terhenti ya guys ya, terhenti red vampire-nya kita dihalangi karena SEO Holy atau karena efek apa dari musuh, itu kita akan mendapatkan tambahan red protect dan defense ya. Tapi untuk pribadinya Mas Jul belum pernah menggunakan fleksibel atau karma ini, will set karma ya guys ya. Jadi untuk hasil pastinya Mas Jul itu belum tahu guys, karena belum pernah menggunakan guys. Nanti kalau Mas Jul bilang bilang begini-begini tapi keliru kan nggak enak juga ya guys ya. Jadi Mas Jul bilang apa adanya. Untuk will set karma atau fleksibel itu Mas Jul belum pernah menggunakan ya guys ya. Jadi Mas Jul hanya mengandalkan dari deskripsinya. Untuk pada di lapangannya atau istilah penggunaan langsung ya Mas Jul belum pernah ya guys ya ini ya. Oke, ini macam-macam ya guys ya. Tadi ada brick, ini adalah gigantic ya guys ya. Ini ada gigantic, oke, yang bentuknya kuning. Ini adalah spirit splash ya guys ya.
Lalu ini adalah Blessing Heal. Ini adalah perkecambahan atau fatality ya guys ya. Ini adalah Plunder. Ya guys, ini adalah Plunder. Ini adalah karma atau fleksibel ya guys ya. Ini adalah soul chest ya guys ya. Jadi untuk bentuk-bentuknya seperti itu ya guys ya. Jadi jangan sampai keliru ya guys ya. Jadi jangan sampai keliru. Oke. Untuk Mas Jul pribadi ya, Mas Jul menggunakannya full set ini ya, full set brick ya guys ya. Full set brick, lalu core-nya Mas Jul menggunakan slaughter dan spirit mantra guys. Gitu guys. Oke. Ini Mas Jul memberikan core dan wheel set yang Mas Jul tahu ya untuk kombonya ya guys ya. Untuk rek plus lauk atau bisa dikombo dengan spirit mantra ya guys ya. Itu biasanya menggunakan wheel setnya itu brick atau perkecambahan ya guys ya, atau bisa plunder. Plunder ini belum pernah tercoba, tapi kalau melihat dari efeknya harusnya bisa masuk ya guys ya, karena rek dan slaughter itu kan damage-nya besar ya guys ya. Gitu guys. Jadi untuk rek slaughter ya guys ya, itu biasanya menggunakan break perkecambahan ya guys ya, atau bisa kalau kita bahas tentang plunder juga bisa masuk ya guys ya. Untuk topnya adalah brick ya guys ya. Jadi hampir dari Mas Jul yang tahu itu rata-rata pasti akan menggunakannya adalah brick ya untuk wheel setnya ya guys. Kalau menggunakan rek dan slaughter pasti brick ya guys ya, atau rek dan spirit mantra pun juga menggunakan brick ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya adalah fighting wheel atau war spirit ya guys. Ini menggunakan spirit splash ya. Jadi war spirit atau fighting wheel ini itu wheel core-nya itu memberikan efek pengurangan cooldown ya guys ya, pengurangan cooldown setiap 3 kali serangan setiap 3 kali serangan itu ya guys ya. Jadi ini cocok lah dengan spirit splash ya gitu ya guys ya. Untuk war spirit kurang lebih begitu ya, 3 kali serangan tuh gimana Mas Jul agak kurang paham, tapi intinya biasanya yang di combo itu ya guys untuk menurunkan cooldown ya guys ya. Karena Mas Jul nggak pernah menggunakan war spirit pribadinya Mas Jul ya guys ya. Oke, spirit mantra itu kan men-stack attack ya. Jadi saat kita mengeluarkan skill fairy maka juga akan mendapatkan stack attack ya, maksimal 3 kali ya guys ya. Ini biasanya dikombo dengan rek juga bisa ya guys ya untuk wheel core-nya. Jadi misal rek 10, spirit mantranya 10 itu bisa ya guys ya. Gitu. Ini biasanya menggunakan break atau perkecambahan guys. Ya seperti Mas Jul pribadi menggunakan rek dan spirit mantra ya itu ya Mas Jul ya, itu jadinya adalah menggunakan full brick Mas Jul ya. Gitu guys. Kalau untuk yang spirit mantra pribadi Mas Jul itu juga gimana ya, itu katanya ini sih kata kawannya Mas Jul yang menggunakan itu kan itu bagus untuk TE ya guys ya, tapi setelah Mas Jul coba ternyata betul guys gitu guys. Oke, untuk Nightmare ya itu soul chest ya. Nightmare sendiri itu adalah menambah durasi debuff ya guys ya. Soul chest menambah damage stun. Jadi ini biasanya pada Liko atau Scabis ya, karena stun itu kan pada Scabis atau Liko ya guys ya. Lalu God Bless ya guys, ini yang paling tenar atau paling ini ya, paling kita jumpai hampir di semua server itu ada guys. God Bless dan Blessing Heal ini adalah top tank. Jadi biasanya player yang akan membuat tank pasti akan menggunakan ini ya guys, yaitu apalagi kalau misalnya F2P guys, Mas Jul sarankan ini ya guys ya, karena ini akan sangat survive saat kalian PvP guys, apalagi di top liga ya guys ya. Jadi God Bless, Blessing Heal, lalu menggunakannya jobnya adalah gladiator ya guys ya, atau warrior, itu sudah sangat merepotkan lah ya. Jadi sangat survive itulah kalau menurutnya Mas Jul, karena red vampire dapat, healnya juga dapat gitu ya guys ya.
Oke, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya guys ya. Bila ada salah kata Mas Jul, mohon maaf ya guys ya. Jadi Mas Jul juga masih belajar guys. Bila ada penyampaian Mas Jul yang kurang tepat atau keliru bisa dikoreksi ya guys ya. Jadi nanti di kolom komentar kalian tinggal koreksi perkataan Mas Jul yang keliru ya guys ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. See you next time guys. Bye bye.